Baik, terima kasih Pak WR4, terima kasih Prof. Jamaris, Pak Bambang, terima kasih. Ya. Nomor 1, Pak. Baik, kita akan masuk overview, tetapi tadi karena sangat buru-buru barangkali teman-teman masih banyak yang belum minum kopi ya Pak Yosef. Ya. Silakan ngopi dulu, kita mulai nanti jam 8.30 ya. Oke. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita istirahat sebentar, ngopi dulu ya. Saya yakin nih Pak Antonius mungkin belum ngopi nih. Ya, Buru-buru pagi. Pak Geri juga. Silakan Bapak Ibu, boleh di-off-kan dulu kameranya. Nanti langsung diambil alih ya Pak ya jam 8.30. Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. izin Pak Yosef ya. Ya, Mau Pak, ikut apa ada pelatih apa ada ini kuliah umum di auditorium MIPA dengan Ya. Pak Archandra Tahar. Siap. Oke. Baik Bapak dan Ibu, siap-siap silakan diaktifkan kameranya. Bu Fitria Lonanda, backgroundnya tak usah dipasang kayaknya nih. Nggak bagus wajahnya jadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Dirga juga kayaknya setengah cuma background ini. Ibu Imawati nggak bisa pasang background, Bu? Bentar ya, Pak. Silakan di grup ada, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pekerti angkatan 12 ya, angkatan 12. Memang kami di UNP terutama panitia Pak Yosef itu tetap mengikuti perkembangan sekarang ini dan menangani beberapa ini. Ini ada empat tingkat Pak Yosef. Ini angkatan 12 datang, angkatan 11 sedang rekonstruksi. Iya. Angkatan 10 sedang proses finalisasi nilai. Ya. Angkatan 9 sedang membuat sertifikat ya. Jadi ada kendala sebenarnya bagi kami itu bukan di kami kendalanya. Ini kami ceritakan dulu sedikit. Nah, bahwa teman-teman banyak yang mungkin belum menyelesaikan tugas yang diberikan sebagai bukti penyelesaian rekonstruksi yang dilaksanakan di UNP. Nah, jadi terutama yang teman-teman yang tidak atas nama kerjasama. Jadi kami bekerja sendiri memanggil teman-teman yang jauh-jauh gitu. Kadang-kadang WA-nya tidak connect gitu, sehingga tugasnya tidak sempurna. Baik, untuk itu maka kita akan ceritakan sedikit overview pekerti di angkatan 12 ini. Apa kira-kira yang harus dilaksanakan selama 1 bulan lebih ya. Catatannya 1 bulan, tetapi kita akan melaksanakan ini separuh hari, jadi 4 jam sehari di 10 hari pertama. Ya, kalau kita padatkan menjadi 10 jam per hari, sebenarnya ini bisa tuntas 5 hari ya. 5 hari atau 4 hari. Oke, angkatan 12 kita akan mulai hari ini dan akan berakhir insya Allah di November. Ya, November. Ini adalah pekerti yang kita ketahui sesuai dengan peraturan terbaru bahwa antara pekerti dan AA itu sudah berbeda, dipisah ya. Kalau dulu memang itu disatukan pekerti dan AA. Ini perjalanannya panjang. Kalau dulu ini akta 5, terus ditukar menjadi uplit approach ya AA. Nah, terus diganti lagi menjadi pekerti. Jadi pekerti itu adalah pengembangan keterampilan dasar teknik mengajar atau instruksional ya.
Jadi hanya pengembangan keterampilan dasar. Kan kecewa lebih kurus. Ya. Tapi kalau ikut prosedur saya, kumpulan diajukan, kumpulan diajukan. Udah bocor PSF. Oke, jadi kalau AA itu adalah applied approach yang sejak 2021 itu telah dipisah. Untuk dasar disebut dengan pekerti, dan ini memang untuk seluruh sudah disosialisasi, mulai yang akademik seperti kita di universitas dan institut, tapi ada juga untuk vokasi. Kemarin kami melakukan kerjasama dengan Dirjen Vokasi untuk melaksanakan pekerti untuk teman-teman dari vokasi. Tekniknya sama saja, cuma di vokasi itu karena dia memang fokusnya ke vokasi, mungkin prakteknya lebih dominan di sana. Jadi antara pekerti dan AA itu berbeda. Nah, itu yang kami tekankan di sini. Selama Bapak Ibu bersama kami nanti 1 bulan, ya, karena pesertanya jauh-jauh ya, tapi saya lihat dominan dari UNP ini. UNP biasanya ada 2-3, tapi karena kemarin fokus di Latsar, mungkin akan masuk lebih banyak di akhir-akhir tahun. Oke, jadi selama 1 bulan lebih kita akan membahas tentang pekerti, yang tujuannya adalah Bapak Ibu ya bisa melaksanakan pembelajaran tentunya dengan menyusun RPS yang pertama. Nah, RPS ini disusun nanti setelah Bapak Ibu melakukan analisis. Nanti akan dijabarkan oleh Pak Sahrul atau Pak Agus. Nah, setelah dibuat analisis instruksional, lalu disusunlah RPS. Jadi rencana pembelajaran untuk 1 semester, 16 kali. Ya, itu nanti yang akan dibuat di sini. Kalau SAP ya, satu acara perkuliahan itu per minggu. Tapi kalau yang RPS itu adalah 16 kali pertemuan atau 1 semester. Pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu harus sudah menyusun dari sekarang RPS yang dianalisis itu atau mata kuliah yang dianalisis itu apa gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu selama menyusun ini akan melaksanakan proses pembelajaran yang akan kita lihat nanti di per-teaching. Ya. Di per-teachingnya itu kelompok yang 28 ini akan dibagi menjadi 7 kelompok. Ya, 4 kelompok, 7 per kelompok atau 6. Nah, tampil nanti di sana per-teaching untuk melaksanakan pembelajaran. Dan itu materi yang telah direncanakan sebelumnya. Ya, nanti di akhir-akhir pertemuan tatap muka Zoom ini, itu akan kita laksanakan mungkin di hari-hari ke-7 ya. Hari ke-7. Oleh karena itu Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan apa yang akan didesain supaya jangan terkesan mendadak dan isinya lebih sempurna. Nah, ketika melakukan pembelajaran dan satu body dengan RPS-nya itu di sana ada evaluasinya. Jadi bagaimana mengevaluasi pembelajaran? Nah, tentu setara dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Kalau tujuan pembelajarannya adalah mampu ya menjelaskankah, mampu ya mengkategorikan itu di C2 atau mampu mengevaluasi di C5, maka di evaluasinya sendiri juga terlihat gitu ya. Jadi tujuan yang dibuat di awal perkuliahan itu akan ditagih, itu dievaluasi. Tentu yang sama. Kalau tujuannya adalah mampu menjelaskan, maka di evaluasinya juga menjelaskan. Oke, itu yang kedua adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Tentu ada media, ya. Media yang digunakan apa? Itu harus sejalan. Nah, ini nanti akan dilengkapi ketika Bapak Ibu melakukan peer teaching di minggu depan, rasanya itu di hari ke-7. Ya. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, oleh karena itu kita 1 bulan diharapkan Bapak Ibu akan melaksanakan dengan baik. Tentu ini hadir tepat waktu. Kita berharap standby 15 menit ya. Nanti ini akan dipandu oleh
Pak Yosep dan admin kita yang selalu mendampingi Bapak Ibu untuk angkatan ini adalah Bu Nesa ya. Bu Nesa ya Pak Yosep ya. Ya, Wanisa Pak. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi dengan Bu Nesa kalau ada kendala, termasuk misalnya kalau ada penugasan-penugasan yang kurang sempurna dipahami, silakan komunikasi dengan admin untuk hari ini adalah Bu Nesa untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Jadi standby 15 menit sebelum acara, kemudian daftar hadir yang kami siapkan juga harus diisi, ya. Dan materi yang sudah ada, Bapak Ibu sudah masuk di akun dengan akun virtual kelas itu sudah bisa mengunduh. Walaupun itu akan ada perbaikan tiap angkatan, tetapi saya kira materi yang ada di portal kita itu sudah 70 sampai 90% itu sama, ya. Itu boleh dipelajari. Kemudian mengaktifkan video saat Zoom meeting, tetapi menonaktifkan audionya. Ya, karena ini sangat beragam, Bapak Ibu mungkin saja di daerah tinggalnya di dekat jalan, nanti kalau videonya dibunyikan, audionya itu kedengaran. Dan suara-suara binatang yang aneh-aneh juga ada kedengaran kalau diaktifkan. Oleh karena itu kami berharap itu dinonaktifkan saja. Kemudian mengikuti seluruh acara pelatihan dengan aktif ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ragu silakan. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah ikut berpartisipasi, kemudian berinteraksi dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, itu tata tertib kita. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat segera tentu harus hadir minimal 80% ya setiap sesi. Jadi memang tidak boleh, misalnya di hari ini tidak boleh ikut sama sekali, tidak boleh. Cuma ada 11 sesi barangkali nanti sampai akhirnya. Nah, itu harus hadir sebenarnya. Itu kan diikat dengan ini. Peserta tidak mengikuti lebih dari 2 sesi pelatihan, kan ada 11 sesi itu, tidak ikut berarti 9 saja yang ikut, dan ini mungkin tidak berhak mendapat sertifikat. Nah, itu. Jadi kita harapkan hadir semua dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh pemateri. Jadi nanti tugas-tugas itu akan menjadi akumulasi dari penilaian di samping nilai-nilai rekonstruksi, after teaching, dan tes. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Tapi yang perlu kami ingatkan sebenarnya Bapak Ibu harus mengerjakan tugas dengan baik, ya. Jangan ada yang tidak dikerjakan, harusnya tepat waktu karena di situ ada dibuat due date ya. Kalau lupa silakan diingatkan, atau instruktur kami belum sempat merubah due date-nya. Sehingga masih dipakai saja due date yang kemarin, tugasnya sedikit dimodif, ya, tapi due date-nya tetap menggunakan yang kemarin, angkatan kemarin gitu. Nah, kalau begitu yang terjadi silakan diingatkan melalui admin kita. Oke, nanti semua itu akan kita nilai melalui nilai ujian, nilai tugas, nilai rekonstruksi, partisipasi per teaching, ya itu ada 4 yang dominan, ya. Baik, materi kita sesungguhnya seperti ini saja sebenarnya, jadi totalnya 86. 86 ya. Ada pre dan post test kita hitung itu. Ya, kalau di pekerti vokasi itu disebut dengan proses sertifikasi, ya. Ya, walaupun itu gabungan. Jadi itu dihitung menjadi sebuah materi walaupun tidak terlihat di kelas. Materi kita totalnya 54, kemudian per teaching ada 8 JP, dan rekonstruksi itu ada 22 JP. Jadi total praktek itu adalah 30 JP, itu sudah memenuhi kriteria yang diminta oleh Dirjen Dikti, ya. Jadi minimal katanya 86 ya. Dan ada 13 materi.
Itu ketentuannya. Dan 30% itu adalah praktek minimal gitu. Ya, jadi kriteria itu sudah masuk. Kami patuh dengan itu. Tidak tahu kalau Bapak Ibu nanti melihat ada perguruan tinggi yang sedikit berbeda dengan apa yang kami ceritakan. Nah, kami pun kurang tahu mereka memegang aturan di mana itu ya. Baik, ini konstruksinya secara umum, dan kalau kita lihat secara khusus seperti ini dia. Jadi totalnya ada 20 materi sebenarnya, 19 lah ya kalau keluar pre dan post test. Dan ini masing-masing nanti akan ada tugas, nah silakan itu harus dikerjakan. Ya, tidak sulit-sulit sebenarnya, asal dikerjakan. Ya, ini yang kadang-kadang menghambat teman-teman sehingga kita harus menyelesaikan 1 bulan. Ya, karena proses diskusi, proses penyelesaian tugas terutama di rekonstruksi ini lama, sehingga kita tidak bisa mencetak sertifikat itu kolektif. Mudah-mudahan kelas ini saya kira bisa ya. Baik, ini dia nanti akan kami bagikan ini supaya bisa dipelajari. Nah, inilah materi kita. Nah, ya, mulai ini dari Pak Rektor nih. Mohon maaf, barangkali Pak Rektor hari ini tidak bisa masuk. Nanti mungkin di pertengahan atau di ujung ini materi beliau bisa kita peroleh. Nah, setelah itu nanti baru ada post test. Setelah post test baru rekonstruksi. Baik Bapak Ibu, ini silakan nanti dipelajari. Untuk materi ini itu langsung tatap muka ya. Melalui Zoom, tatap muka Zoom ya. Sementara per-teaching nanti itu dibagi kelompoknya, dan ini akan mengikuti item-item penilaian yang kami buat dalam 25 item ya, seperti ini ya. Jadi kalau nanti per-teaching dilaksanakan, Bapak Ibu akan diamati oleh 2 orang instruktur. Apakah ke-25 item itu terbawa ketika Bapak Ibu mengajar? Ya, ini dia mati memang. Secara garis besar ada 3, ada pra pembelajaran, ini nomor 1 besar. Ada pra pembelajaran, kemudian ada inti, dan yang ketiga adalah ini penutup. Nah, yang 28 orang ini dibagi menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan dipandu oleh 2 instruktur. Nah, kedua instruktur itu akan mengamati ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dari sekarang ketika menyusun materi ajar dan akan tampil, coba dilihat ini. Karena ini nanti akan dinilai. Ya, langsung di sini penilaiannya. Dan ini akan kami bagikan supaya semua item ini bisa terlaksana dengan baik. Pengalaman kami ketika per-teaching itu, karena asiknya menyajikan materi, lupa dia nomor 3 ini. Melakukan refleksi, membuat tugas, itu ya. Ya, lupa dia. Nah, kita sudah pastikan hanya 30 menit tampil, oke. Nanti instruktur bilang, waktu saudara habis. Ya, suka atau tidak terpaksa ditutup tanpa memberikan tugas. Maka ke 25 elemen ini kita harapkan Bapak Ibu harus perhatikan sangat ya. Ya, karena nanti kalau tidak membuat tugas berarti Bapak Ibu di sini skornya ya rendah ya. Tidak memberikan penugasan. Atau karena asiknya materi yang disajikan lupa dia bahwa kita ini menggunakan student center. Ya. Student center. Jadi yang sibuk itu adalah dosennya, bukan mahasiswanya yang sibuk itu. Oke, jadi oleh karena itu di sini ada melibatkan mahasiswa untuk memanfaatkan media dan lain sebagainya. Nah, kayak itu dia. Jadi itu memang yang kita amati nanti ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan per-teaching. Kenapa harus student center? Karena itu adalah perintah dari Kemendikbud. Dan tugasnya juga harus ada, itu dalam bentuk studi kasus atau
problem based learning atau project based learning. Oke, itu barangkali nanti yang akan kami amati, dan ini silakan diikuti dari sekarang supaya jangan terlalu asik ya. Baik, itu untuk pekerti di 8 jam terakhir ya sebelum post test. Nah, setelah itu nanti baru post test. Setelah post test baru kita masuk rekonstruksi. Ya. Rekonstruksi itu konsepnya seperti ini ya. Di sana ada ini oleh software ini tanggal kita rencanakan di tanggal 2 November ya. Ya, 2 November.